Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar, para penonton channel Suara NU Kadungrejo yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali mengadakan podcast yang kedua, podcast Ranting NU Kadungrejo. Yang tamu kita kali ini, karena kemarin kita sudah mengundang Suriah Yai Maulan, maka kali ini kita mengundang Tanfidiah, beliau Kiai Mustafa. Jadi kalau ada kabar yang beredar bahwa ranting kita ini ranting yang tergolong nopo nggih aktif di antara ranting yang lain di MWC kita, ya beliau ini yang mengepalai, ya beliau ini. Dan seperti pertemuan sebelumnya, kami ingin sedikit mengenalkan profil beliau. Setahu saya, beliau ini adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Al Anwar Sarang. Beliau ini satu alma mater dengan Gus Bahak, dan kemungkinan keilmuannya juga 11-12 dengan beliau. Jadi untuk pembukaan kami persilahkan dulu kepada beliau untuk menceritakan sedikit profil dari beliau. Monggo silakan. Terima kasih Bapak Minan selaku moderator daripada Suara NU Kadungrejo. Nama saya Mustafa, lahir di Simorjo, Kanor, Bojonegoro. Masalah pendidikan, saya hanya alumni daripada Madrasah Diniyah, kemudian sebentar mengenyam pendidikan Pondok Pesantren Al Anwar, juga di pondok-pondok di daerah Kediri, tapi tidak seperti yang diutarakan oleh Bapak Minan bahwa saya sekaliber dengan Gus Bak. Ini sedikit daripada profil saya dari NU. Saya pernah memimpin di IPNU di Ranting Simorjo, kemudian di IPNU anak cabang Kanor, kemudian saya berdomisili di Kadung. Organisasi saya mulai di Kadung menjabat Ketua Ansor Ranting Kadungrejo, kemudian menjabat Ketua NU Tanfidiah Ranting Kadungrejo 2 periode. Lanjutkan. Ini sekedar profil saya. Ya, untuk waktu kami silakan pada Bapak moderator, Bapak Minanur Rohman. Baik, karena podcast kali ini kita dilaksanakan di bulan Syawal, di mana di bulan itu seperti yang kita tahu awal bulan dari musim haji. Jadi kita akan membahas seputar permasalahan haji. Supaya kontekstual, supaya muqtadul hal, kita akan membahas seputar haji. Walaupun kita berdua belum haji. Karena bagaimanapun para ulama yang belum melakukan apa yang dijelaskan pun juga bisa fasih menceritakan itu. Contohnya Imam Nawawi belum menikah, tapi beliau menceritakan paham menikah, menjelaskan seputar pernikahan juga sangat fasih. Jadi untuk memulai pembahasan kali ini, saya ingin mengupas terkait hukum dari haji itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu bahwa haji itu setahu saya hukumnya cuma wajib. Padahal kalau kita lihat ibadah yang lain, misalkan sholat, zakat, ataupun puasa, itu ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan haram, variatif. Nah, itu apakah haji seperti itu atau gimana? Monggo. Terima kasih untuk Bapak Minan. Ya. Sebelum kita membahas tentang fikih kaji, saya akan membukakan masalah prolog tentang haji, karena saya akan menceritakan tentang haji wadaknya Nabiullah Muhammad SAW. Karena haji wada ini menjadi sebuah kerangka daripada fikih-fikih haji. Ya.
Karena ini menjadi sebuah embrio haji wadaknya Rasulullah yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Walaupun kewajiban haji ini sudah diperintahkan pada tahun 5 Hijriah atau 6 Hijriah. Ini perlu saya sampaikan sehingga nanti menjadi sebuah obrolan fikih haji yang enak ketika kita tahu pakem daripada haji itu sendiri. Ya. Baik, para bapak, para ibu, para saudara pemirsa Suara NU Kadungrejo, bahwa tahun 10 Hijriah ketika Islam ini sudah kuat dan kabilah-kabilah di Madinah ini sudah memeluk agama Islam, ini Rasulullah mau mengerjakan haji, yang dikatakan haji wada. Kemudian Rasulullah mengutus para sahabat untuk memberitahukan kepada masyarakat Islam bahwa Rasulullah mau melaksanakan haji wada, sehingga orang yang mau mengikuti haji wada ini untuk mempersiapkan diri. Akhirnya pada sesuatu yang sudah ditentukan, ternyata luar biasa peminat untuk melaksanakan haji wada ini hampir 100.000 sahabat. Yang ini diisyarai di ayat Al-Quran itu rijalun sodaku ma'ahadallah alaihi. Jadi laki-laki yang bersungguh-sungguh yang mengharap daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka itu diumumkan untuk masyarakat Islam pada waktu itu untuk yang mengikuti haji wada untuk berkumpul di Madinah. Ya, luar biasa sebagaimana yang saya aturkan kalau wau bahwa peserta haji pada waktu itu hampir 100.000 orang berkumpul di Madinah. Akhirnya Rasulullah mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji wada dengan menunggang seekor onta kuswa pada waktu niku nggih. Niki semua orang sudah persiapan, tapi tidak mempersiapkan sangu. Karena pada waktu niku tidak ada sebuah pembiayaan, tidak dibentuk sebuah panitia konsumsi ya tidak ada. Panitia yang lain juga ada, penginapan tidak ada. Akhirnya sampailah kemudian Rasulullah menuju ke Mekah, sampai di Dzul Khulaifah sebagai mikot makani. Rasulullah sudah berniat ihram untuk melaksanakan umroh atau haji. Dan ini diikuti oleh sahabat. Jadi sampai di situ semua berniat ihram, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah pada waktu niku 100 orang ki wonten sing ada yang di depan Rasulullah, ada yang di belakang Rasulullah, ada yang di samping kanan Rasulullah, ada yang di kiri Rasulullah. Ini semua gerak-gerik Rasulullah dilihat untuk melaksanakan sebuah ibadah haji. Bahkan disinyalir bahwa gunung-gunung di daerah Mekah, Madinah yang dilalui oleh Rasulullah itu ikut bertalbiyah, juga ikut tahlil dan takbir. Maka juga digiring beberapa onta yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai hewan atau hayawan hadyu pada waktu niku. Bahkan Rasulullah juga menyiapkan 100 unta untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah melihat Ka'bah dengan beliau berdoa, Allahumma zid baitaka hada takriman wa ta'diman tasrifan wa mahabatan wa birron. Akhirnya melakukan sebuah tawaf, habis tawaf kemudian mengusap Ka'bah dan minum air zam-zam. Kemudian setelah tawaf beliau menuju ke Mas'a, tempat sa'i, kemudian melakukan sa'i. Ini pada waktu niku. Pada tanggal 8 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari Tarwiyah, ini Rasulullah merencanakan berangkat ke Mina. Ke Mina ini Pak Minan, ke Mina dulu.
Maka pada waktu duha ini Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya pergi ke Mina. Sampai di Mina itu waktu duhur, sampai di sana kemudian melakukan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan bermalam di Mina di Masjid Khaif. Kemudian paginya ini berangkat ke Namiroh. Sampai di Namiroh kemudian memasang tenda di Namiroh. Rasulullah niki qailulah, jadi apa itu tidur siang ya, tidur siang untuk qailulah. Kemudian pada waktu niku terus setelah qailulah Kanjeng Nabi mengadakan khutbah yang kemudian yang ini menjadi sebuah kerangka haji, bahwa sebelum kita melaksanakan wukuf di Arafah ini ada khutbah Arafah, di mana pada waktu khutbah niku Rasulullah mencetuskan, memberikan satu syariat nusuk juga tentang ketauhidan, juga menerangkan tentang untuk merevisi daripada syariat-syariat jahiliyah, juga menyetuskan tentang akhlakul karimah. Pada waktu khutbah niku para sahabat tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan semua terdiam dengan menunjukkan air mata khutbah niku. Akhirnya pada waktu zuhur sahabat Bilal adzan, kemudian baru pergi ke Arafah. Dan ini tidak sesuai dengan haji hari ini, di mana haji hari ini tanggal 8 itu sudah harus ke Arafah. Ini sehingga dalam kaul Imam Nawawi dikatakan ini bid'ah. Ya, bid'ah karena tidak sesuai dengan haji wadaknya Rasulullah. Tapi ya tidak apa-apa, pada waktu itu kan masih peserta haji kan masih kecil. Nah, sekarang sudah 5 juta misalnya dibuat seperti itu, ya nanti juga bermasalah Pak Minan itu. Ya, kemudian wukuf di Arafah, ya, di mana wukuf Arafah itu dimulai setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9. Ya. Niki kebanyakan ulama harus menginap, mengumpulkan siang hari juga malam hari sunnahnya. Ya. Pada waktu niku ketika di Arafah Rasulullah bertempat di Jabal Rahmah, di tumpukan batu yang besar itu ya. Kemudian terus turun ayat niku al yauma akmaltu lakum dinakum niku ayat terakhir di dalam surat Al-Qur'an. Setelah matahari terbenam tanggal 9 ini Rasulullah ini kemudian berkhutbah lagi, sehingga ini yang kemudian yang pernah kita permasalahkan tentang masalah khutbah niku ya, khutbah Bilal itu ya. Nah, itu Rasulullah mengutus sahabat Bilal untuk mengundang orang dan mendengarkan khutbahnya ini, seperti kemarin yang dipermaknaan ya. Nah, itu ya. Dalil kebolehan Bilal. Dalil kebolehan Bilal itu suruh mendengarkan itu. Sampai Kanjeng Nabi juga irba'u ala anfusikum. Kamu pelan-pelan aja kalau doa kepada Allah. Innakum latatuna as-somma wa ghaibin. Karena kamu tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan Allah yang tidak ada. Innama tatuna basiran, innama tatuna basiran wasami'an. Tapi kamu berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini kemudian pada waktu niku Rasulullah sampai ke Musdalifah melaksanakan jamak sholat maghrib dan sholat isya di jamak takhir ini. Nah, kemudian setelah di Musdalifah Kanjeng Nabi menginap, karena menginap di Ka'bah ini juga ada perkhilafan Pak Minan ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ini ya. Jadi mengatakan sunnah. Tapi Rasulullah sampai menginap pada tengah malam sampai pagi. Kemudian sampai ke pagi panjenenganipun Rasulullah langsung menuju ke Masy'aril Haram untuk wukuf dan membaca talbiyah di banyak. Kemudian sebelum matahari terbit masih remyam yang merah, ini Rasulullah langsung menuju kepada jurang jurang di Arafah itu, kemudian mempercepat
perjalanannya menuju Mina kembali, nggih, untuk melaksanakan jumroh akobah. Nggih. Setelah jumroh akobah, maka Rasulullah kemudian menyembelih hewan hadyunya, atur persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang 100. Kemudian Rasulullah menyembelih 63 hewan hadyunya. Ini menjadi sebuah isyarah bahwa umur Rasulullah itu hanya 63 tahun. Yang selebihnya ini disembelih oleh Sayyidina Ali. Dan ini dalam konsep fikih tidak ada masalah. Taukil nyembelih niku enggak ada masalah. Mewakilkan penyembelihan tidak ada masalah. Kemudian disembelih. Mantun menyembelih kewan hadyu, Kanjeng Nabi jenenge tahalul awal, memotong rambut. Ya, kemudian rambut itu dibagikan oleh sahabat-sahabat. Yang separuh dibagikan kepada Abi Tolha. Ini isyarahnya entah apa, wallah alam ini. Kenapa harus Abi Tolha yang diberikan separuh daripada potongan rambut Rasulullah SAW, yang separuh diberikan sahabat. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi bergegas ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, kemudian sa'i, kemudian kembali lagi ke Mina untuk Romyul Jumrah pada tanggal 11 ya, tanggal 11 hari Tasrek niku. Dzulhijjah nggih, hari Tasrek Dzulhijjah. Ini kemudian terus mengadakan niku nggih. Ini yang menjadi satu kerangka ya, konstruksi daripada fikih haji ya haji wada. Wah, ini sebagai prolog pembukaan saya, sebagai nanti apakah nanti ada pertanyaan dari seorang moderator, ini prolog saya yang saya sampaikan menjadi sebuah ini diskusi daripada fikih haji pada malam hari ini. Waktu terima kasih. Sangat panjang dan sangat bermanfaat saya kira. Lalu kembali ke pertanyaan Pak Yai tadi, bahwa biasanya satu ibadah itu tidak hanya memiliki satu hukum. Misalkan sholat ada sunnah, ada wajib, ada makruh, haram dan yang lain. Ada juga waktu-waktu yang diharamkan. Ini haji apakah sama seperti itu? Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya Pak sahabat Minan, bahwa haji pun juga bervariatif. Ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang fardunya sunat, bahkan ada yang haram loh haji dulu, ya haram. bahkan ada yang makruh. Sebagaimana puasa juga demikian, sholat juga demikian. Karena fikih itu kan berputar melihat ilat Pak Minan ya. Melihat ilatnya, tidak bisa diponis ini harus wajib, tidak bisa, karena melihat ilat yang berputar itu. Ini masalah haji. Berarti perincian haji yang fardu ain dan fardu kifayah itu nanti prakteknya sama apa beda itu? Ya beda lah ya, beda. Haji yang fardu ain itu kan orang yang mampu, misalnya mampu, okay, kemudian mentaati persyarat-syaratan, kemudian melakukan haji untuk haji fardunya, ya, fardu Islam. Kemudian kalau yang fardu kifayah itu kan hanya sebatas untuk mengikhyaul Ka'bah itu, mewakili. Jadi tidak semua orang harus wajib. Jadi itu fardu kifayah. Berarti seorang yang melakukan haji itu selain dia melakukan fardu ain untuk dirinya sendiri, dia juga melakukan fardu kifayah sebagai perwakilan itu. Iya, bisa. Berarti setiap tahun itu Ka'bah tidak boleh kosong. Sehingga dalam hadis, ya entah ini hadisnya dhaif atau tidak, setelah Nabiullah Ibrahim diperintah untuk mengundang dengan ayat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka niku, di dalam sebuah hadis Allah itu bersumpah bahwa setiap tahun Ka'bah itu tidak kurang dari 70.000 orang yang berhaji. Kalau kurang maka ditambah dengan malaikat, ya, atau wali-wali badal. Sehingga pernah saya sowan di Syekhina Maimun itu pernah cerita pada waktu melaksanakan haji sekitar tahun 50, ini beliau mengerti ketika tawaf ini kok banyak orang sudah hilang. Mungkin kotanya kurang 70.000 orang. Tapi dalam yang lain tidak 70.000 orang, tapi 600.000 orang. Jadi kota bersumpah Allah untuk mengisi Ka'bah itu.
Wah, Nah, ini mungkin pengetahuan baru bagi pendengar bahwa andai kata Mekah di musim haji kosong berarti seluruh dunia dosa semua. ya. Karena haji ada satu hukum yaitu fardu kifayah. Harus ada perwakilan minimal satu orang melakukan haji untuk di sana. menggugurkan ibadah haji. Fardu kifayah tapi niku nopo satu dunia, perwakilan satu dunia. Berarti haji itu sama seperti ibadah yang lain, ada yang wajib juga ada kifayah, ain, sunnah, makruh dan yang lain. Kemudian yang kedua, haji ini kan ibadah yang terkesan elit gitu. Tidak semua orang bisa melakukan. Kalau kita bandingkan misalkan antara haji dengan rukun Islam yang lain, misalkan sholat, zakat atau puasa, itu sebenarnya kalau kita bandingkan ibadah haji dengan sholat itu kira-kira lebih utama mana? Ini buat orang-orang yang belum bisa melakukan haji supaya tidak kecil hati gitu. Ya, sebagaimana dengan kaul-kaul di kitab-kitab fikih itu ya, tetap sholat itu lebih utama daripada haji, sebagaimana rating daripada rukun Islam itu. Pertama adalah yang menduduki adalah sholat. Sebab pernah Rasulullah ditanya ayul a'mal afdal, ya jawab beliau adalah as-sholat. As-sholat liwaktiha. Ya, tapi haji ini agak menghebohkan. Semua kan pahalanya sama. Kita misalnya mau sholat, semua dosa-dosa kita juga terhapus. Ketika kita puasa juga terus dosa-dosa kita terhapus. Sebagaimana dengan haji juga terhapus, tidak ada bedanya. Maka inilah yang kemudian yang mengunggulkan haji itu hanya satu ulama, yaitu Syekh Qadhi Husain. Ya. Karena sudut pandangnya beliau begini, haji itu karena haji itu mengumpulkan dua aspek. Satu adalah tenaga, yang kedua adalah mal. Ini yang menjadi acuan daripada Qadhi Husain itu. Ya. Karena yang lain kalau semacam sholat itu kan hanya tenaga, tidak pakai uang, hanya fisik nih. Fisik ya. Kemudian zakat hanya uang, tapi tidak ada fisiknya. Nah, haji ini dua-duanya yang maka menurut Syekh Qadhi Husain ini yang lebih utama adalah haji dibanding yang lain. Sholat, yang lain. Yang kedua adalah masalah orang haji yang melaksanakan haji, yang orang lain selamat dari kejelekan tangannya dan lisannya, orang haji itu adalah terhapus dosanya seperti anak bayi. Nah, itu dosanya itu tidak hanya dosa yang ada hubungan dengan Allah, tapi dengan manusia juga hilang. Ini yang kemudian oleh Qadhi Husain ini diunggulkan, tapi ini minoritas. Ini. Ya minoritas, tapi yang mayoritas adalah tetap sholat ini lebih unggul keutamaannya dibanding haji. Jadi untuk pendengar dan penonton biar tidak kecil hati, ternyata haji itu klasemennya paling rendah di antara rukun Islam yang lain. Terakhir. Di antara rukun Islam yang lain, haji itu yang paling rendah. Walaupun tadi kata beliau ada satu ulama Syekh Qadhi Husain yang lebih mengunggulkan haji daripada umroh. Kemudian itu ya, haji ini kan syariat Nabi Muhammad. Dan kita tahu setiap nabi itu pasti membawa syariat yang baru, walaupun ada sebagian syariat nabi sebelumnya yang ditetapkan oleh nabi yang terbaru. Pertanyaan saya, apakah haji ini khusus syariat Nabi Muhammad, kekhususan umat Nabi Muhammad, atau nabi-nabi dahulu juga pernah haji? Baik Bapak Minang, bahwa haji ini disinyalir adalah termasuk ibadahnya orang kuno, termasuk qadimah, syariat qadimah. Syariat qadimah itu syariat kuno. Ya, disinyalir dalam sebuah cerita Nabi Adam itu memang pernah haji dari India, itu berjalan kaki ya, berjalan kaki sampai hajinya itu 40 kali. Nah, ketika ada sebuah ulama dikatakan, kenapa tidak naik? Naik apa pada waktu itu? Wah, belum ada kendaraan lah. Ya, senajan di Arab itu ada sepeda, katanya sepeda Adam. Itu katanya. Kemudian Abu Ishaq itu mengatakan bahwa semua nabi itu haji, mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh, karena pada waktu itu belum dibangun Ka'bah, habis banjir bandang pada Nabi Nuh. Tapi ini juga di counter oleh sebagian ulama, Nabi Nuh, Nabi Hud kok enggak haji, padahal makam Nabi Soleh dan Nabi Hud itu dekat dengan Ka'bah. Wah,
Ini yang mementahkan daripada pendapat itu. Yang kemudian dari masalah ini, untuk masalah dari komentar banyak ulama itu, kalau haji nabi-nabi yang lain mensyaratkan haji itu haji yang secara definisi definisi bahasa bahwa al-qasdu. Tapi untuk syariat yang semacam ini, ada tadi yang saya terangkan bahwa rukun haji itu ada 5, itu ada ikhram, ada wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf. Itu ya hanya syariat kita. Yang lain mungkin hanya tilik-tilik. Ini definisi daripada bahasa saja. Ya. Berarti praktek yang dilakukan Nabi itu memang pertama kali khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya, selain juga mengadopsi loh daripada syariatnya Nabi Ibrahim. Ya seperti pemerintah hari ini loh, kalau baik ya diterima, kalau tidak kan direvisi gitu. Muhafadzah ala qadim niku. Ya al muhafadzah ala qadimis sholeh wal aktu bil jadidil aslah. Kalau lebih baik daripada yang qadim kan ya tidak masalah diadopsi syariat itu. Berarti meneruskan syariat para nabi terdahulu, tapi ada tambahan tata caranya. Ada tambahan, ada perbedaan. Sebagai pakem ada haji wada nih. Okay. Terus kemudian dari tadi kita baru membahas haji, kita belum bahas umroh, belum bahas umroh. Kalau umroh ini sebenarnya hukumnya sama atau tidak dengan haji? Karena saya juga pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwa umroh itu tidak wajib. Nabi pernah ditanya apakah umroh wajib, kemudian dijawab tidak. Nah itu bagaimana? Baik, Pak Minan. Hadis itu sebenarnya kan diriwayatkan oleh Jabir ya. Kemudian yang meriwayatkan hadis ada At-Tirmidzi. Ya, di waktu niku Rasulullah ditanya, ya, awajibun hiya, apakah umroh itu hukumnya wajib? Kanjeng Nabi menjawab lah, nah, itu tidak. Tetapi hadis itu di dalam sudut pandang khufat, orang-orang yang hafal hadis itu masuk kategori hadis yang dhaif. Sehingga sampai ulama itu mengatakan itu sampai derajat hampir hadis yang bohong. Ya, bohong. Jadi tidak. Lah, umroh ini juga kewajiban. Hukumnya wajib, karena Siti Aisyah juga bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang perempuan itu jihad? Kata Nabi, na'am, tapi bila qatilin, jihad yang tanpa peperangan, yaitu al-hajju wal umroh. Maka umroh itu adalah hukumnya wajib sebagaimana wajibnya haji. Ya, haji. Ya. Cuma permasalahan begini Pak, yang hari ini marak umroh ini ya. Ini marak umroh karena ya, kalau mestinya haji dan umroh itu hampir sama. Tapi kalau bisa diungkapkan begini, kalau haji itu mesti umroh, tapi kalau umroh itu belum tentu haji. Karena ini bertabrakan dengan mikot zaman itu. Ya, dimana haji itu mikot zamannya hanya bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh ini kan setiap tahun bisa melakukan umroh. Maka kata umroh itu karena ya setiap tahun kita bisa umroh, bisa meramaikan Ka'bah itu ya. Meramaikan ya. Maka umroh itu maknanya ramai ya. Jadi bisa nah ini mestinya yang perlu kita kaji ini ketika orang sudah susah payah umroh misalnya, kemudian daftar tunggu 40 tahun, ini yang perlu dikaji. Apakah nanti ketika sudah umroh berhaji apa enggak, ini yang perlu dikaji. Untuk Pak Minan sebagai LBMNU lah ini untuk mengkaji apakah masa tunggu 40 tahun ini bisa menggugurkan istitoah haji itu sehingga dia memilih umroh. Ini ya, ini. Jadi umroh itu seperti wajib. Sebagaimana di redaksi di Fathul Mu'in kan begitu. Haji itu tidak bisa terus menggugurkan umroh. Tidak bisa, belum jadi, bisa mencukupkan umroh walaupun amaliyahnya sama. Ya, kecuali hanya wukuf di Arafah rukunnya. Nah, ini yang kemudian yang di banyak komentar fikih haji. Ya, tetap umroh nggih wajib, hukume haji nggih
Wajib. Jadi umroh wajib, haji wajib. Terus terkait dengan hadis yang seakan-akan mengatakan umroh itu sunnah, para penghafal hadis, para hufat sepakat bahwa hadis itu lemah dhaif, ya. Bahkan sampai ke derajat mungkin buatan, bohong, mungkin buatan. Ya. Artinya hadis buatan dibuatkan untuk memenangkan madhabnya. Kemudian haji ini kan seumur hidup cuman diwajibkan 1 kali, ya. Itu apakah ada pendapat ulama yang lain selain madhab Syafi'i? Dan juga haji itu kewajibannya apakah seketika atau boleh ditunda, tarohi atau fauron gitu? Oke, untuk saudara sahabat saya Minan, bahwa haji itu saya kan sudah mengatakan bahwa haji itu diwajibkan pada tahun 5, ada yang mengatakan 5, ada tahun 6. Berarti itu baru Rasulullah melakukan ibadah haji pada tahun 10. Padahal pada tahun 5 sampai tahun 10 Kanjeng Nabi tidak ada waktu yang misalnya sibuk untuk berperang, tidak. Itu menandakan bahwa para ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum haji itu kemampuan wis mampu haji, tapi hajinya ada tarohi. Tarohi. Boleh ditunda, ya? Bisa ditunda. Cuma permasalahan di kitab itu ada begini. Kalau ditunda kemudian dia fakir, ini dia harus bekerja keras, tapi tidak boleh minta uang ini, enggak boleh. Ya, harus bekerja keras. Berarti hutang, ya? Ya hutang. Sudah mampu soalnya, tapi dia harus bekerja keras. Bekerja keras menghasilkan uang untuk bisa haji. Tapi tidak pakai jalan minta loh ini. Ini tidak boleh minta, tapi harus pakai kerja. Kerja keras untuk supaya melakukan kewajiban sebelumnya itu. Tapi Imam Ahmad dan Ibu Hanifah itu mengatakan haji itu kalau sudah mampu ya harus faur. Tendensinya apa? Ya Nabi Ibrahim ketika ada perintah langsung dilaksanakan. Oh, berarti ini para imam madhab tidak sepakat, gitu? Tidak sepakat. Yang haji boleh ditunda itu madhab Syafi'i. Kalau madhab lain ada yang mengatakan harus seketika. Fauri, ya, seketika. Sebab bertendensi dengan perintah yang dilakukan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim diperintah melaksanakan haji, ya tidak haji. Maka dalam kasus Nabi Ibrahim sunat itu kan belum tahu caranya. Kemudian habis sunat pakai pecok, katanya orang Jawa, kurang kiai desa niku. Kesakitan lho, kuwi sampean ora cara. Nah, tapi Imam Abu Hanifah itu tidak punya pendapat masalah haji apakah itu taroki atau fauri. Tetapi santrinya itu Syekh Muhammad itu dan Abu Yusuf itu juga beda pendapat. Yang satu mengatakan fauri, yang satu mengatakan jadi dari Abu Hanifah sendiri tidak ada riwayat tentang masalah haji. Tapi santrinya, muridnya dua murid yang populer nih, itu berbeda pendapat tentang masalah faur dan tarohinya. Apakah harus langsung dilakukan seketika atau boleh ditunda? Kemudian itu mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Yai, terkait dengan yang masih jomblo ini. Jadi andai kata ada pemuda yang belum menikah, dia sudah punya uang yang cukup untuk haji, tapi di satu sisi dia butuh menikah. Dia kalau haji nikahnya ditunda, kalau nikah hajinya ditunda. Itu kira-kira secara fikih kita itu lebih diutamakan yang mana? Apakah menikah dulu atau haji dulu? Monggo. Inilah ya enaknya fikih itu, enaknya al-hukmu yaduru ma'illah. Jadi kalau memang seorang pemuda yang sudah mampu dan kaya, ada tolak ulur, apakah dia harus nikah dulu atau haji dulu ini? Ada tolak ulur. Jadi tolak ulur antara apakah wis mampu harus haji atau harus, itu dilihat-lihat dulu. Kalau dia aman dengan kekayaannya, tidak sampai serong berbuat zina, itu lebih baik mendulukan haji. Tetapi kalau nanti tidak kuat, misalnya harus berbuat zina, harus berbuat zina dengan kekayaan itu lebih ke nikah dulu. Sehingga ketika nikah terus bangkrut itu tidak dosa dia. Tidak ada dosa. Karena ada itu. Jadi masalah pemuda itu ya lihat-lihat dulu. Tergantung.
dan tergantung syahwatnya itu loh. Nah, kalau Berarti- dia tidak bisa mengkang syahwatnya sehingga dia harus terjerumus ke perzinahan, ya dia harus nikah dulu. Berarti kalau ada potensi zina besar Ya, harus nikah. nikah. Tapi kalau kira-kira masih kuat Aman, menahan, ya, aman, ya haji. haji dulu. Dan nikah dulu itu tidak sampai dosa ya. Tidak dianggap maksiat ketika dia bangkrut. Sebab orang kaya itu kan tidak selamanya kaya. Mungkin hari ini kaya, besok bisa bangkrut. Jadi masalah pemuda seperti itu. Mungkin demikian obrolan kita kali ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan tema yang lain. Dan saya minta sebagai penutup podcast kali ini, saya persilahkan jenengan kata-kata penutup, kata-kata terakhir, monggo. Terima kasih Bapak Minan. Saya selaku Tanfid NU Nahdlatul Ulama Ranting Katunujo mengucapkan pada para muslimin muslimat yang tahun ini punya jatah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Cuma pesan saya, haji itu agak sulit hari ini, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qadha nusukahu wasaliman nas min lisanihi wa yadihi iku ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini yang agak sulit karena orang menjaga lisan ketika bersamaan dengan orang yang melebihi kota Allah, maksudnya haji kota Allah 600.000 orang atau 70 orang. Ini kadang orang cenderung tangannya ini nakal. Contohnya begini Pak Minan, contohnya orang Jawa yang haji, ya, orang Indonesia haji pengen nyium Ka'bah luar biasa. Padahal menyium Ka'bah niku hanya kesunatan tawaf. Kemudian ketika berdesak-desakan sampai orang lain celaka itu kan haram hukumnya. Ya. Menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu kan haram. Kalau tidak bisa ya dari jauh. Tidak sampai harus desek-desekan. Sehingga ini pernah Rasulullah SAW ini berpesan kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, innaka rajulun qawi. Kamu itu laki-laki yang kuat. Wala tuzakhimu alal hajar. Kamu jangan ikut desek-desekan. Nanti fatu di dhaif. Nanti orang-orang yang lemah itu nanti kena dosokan, kamu bisa celaka. Fa in wajadta khalwah, kalau kamu menemukan kok di Hajar Aswad itu tidak ada orang, ya bisalah mencium mengusap. Tapi wa ilam tajid nek gak tidak menemukan, ya fakabbaro wa halala, enggak nisaron. Ini luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun haji, ini banyak orang-orang kepengenin nyium Ka'bah, tapi nanti desek-desekan. Saya juga pernah itu ziarah di haji, itu orang yang cerita begini Pak Minan. Wah, aku desek-desekan penyium Ka'bah, aku ya mau kalah wong pengganku nok desa iku mlaktor. Jadi wong-wong dijongkrokno. Ah, niki kan juga ini juga mencerebrekan haji itu. Nah, maka saya selaku Tanfid Nahdlatul Ulama juga Nahdlatul Ulama Ranting Katurejo mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji tapi dengan akhlak yang baik. Ya, dengan baik. Jadi tidak perlu mencakiti orang lain, tidak perlu berdebat dengan orang lain. Wis petuk apa ya di fala rafasa wala jidala. Ya, wala rafasa wala jidala fil hajj. Jadi man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayamin. Ini walaupun ini kan ringan tapi ini sulit loh. Sulit ya. Hanya tidak boleh rafas dan tidak boleh fusuk. Ini sulit. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, misalnya saya salah mengungkapkan daripada fikih ini, karena ya kemampuan kami juga terbatas, hanya sebatas ranting. Ranting, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Rin.